Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Ibu meninggal, suami sibuk dengan mantan. Saat makan malam, ibu mertuaku tiba-tiba memegang dada dan wajahnya pucat. Aku segera meletakkan mangkok lalu mendekat dan bertanya, "Ibu, jantungmu kambuh?" Ibu mertuaku mengangguk. Aku segera mengambil ponsel dan menelpon suamiku, Angga, yang merupakan ahli jantung. Malam ini dia bilang dia harus lembur, jadi dia tidak pulang untuk makan malam. Aku menelpon beberapa kali, tetapi dia tidak mengangkatnya. Akhirnya ketika dia mengangkat telepon, terdengar suara lembut dari ujung telepon. "Nova, Leon sedang kurang enak badan, dan Angga sedang memasak untuknya. Tolong jangan terus menelpon ya, itu mengganggu tidurnya." Aku merasa tubuhku kaku. Itu adalah Melda, cinta pertama Angga. Mereka sudah bersama sejak SMA. Tetapi orang tua Melda merasa bahwa keluarga Angga terlalu miskin. Jadi mereka memaksanya untuk berpisah dan mengirim Melda ke luar negeri untuk melanjutkan studi. Kemudian Angga bertemu denganku. Dia jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Dan setelah mengejarku selama setengah tahun, aku akhirnya setuju untuk menjalin hubungan dengannya. Setelah kami menikah, hubungan kami selalu stabil, dan Angga adalah suami yang sempurna di mata semua orang. Namun 3 bulan yang lalu, Melda kembali dari luar negeri, dan Angga tampak seperti berubah menjadi orang lain. Dia mulai pulang terlambat, tidak pulang di akhir pekan, dan setiap kali aku bertanya, dia selalu berkata sibuk dengan pekerjaan. Namun aku tahu dia bukan sibuk bekerja, dia malah pergi menemui Melda. Aku sudah tidak bisa menahan diri lagi. Dan saat aku menanyakan hal ini padanya, dia malah mengatakan bahwa aku terlalu curiga dan berpikiran negatif. Ternyata dia berbohong lagi. Dia sama sekali tidak sedang lembur. Namun, sekarang bukan waktunya untuk menyelidiki hal itu. Aku berbicara dengan suara dingin. "Beri teleponnya pada Angga." "Melda, itu telepon dari siapa?" Suara Angga terdengar dari ujung telepon. Aku segera berkata, "Angga, ibu terkena serangan jantung. Cepat pulang." Aku pikir Angga akan panik mendengar ibunya sedang terkena serangan jantung. Tetapi dia malah menjawab, "Nova, kamu sakit jiwa ya? Berani-beraninya kamu mengutuk ibuku hanya demi memaksaku pulang." Setelah itu dia langsung menutup telepon. Aku menelpon lagi, tetapi dia mematikan teleponnya. Melihat keadaan ibu mertuaku semakin buruk, aku tidak berani menunda waktu. "Bu, aku akan membawamu ke rumah sakit." Aku membawa ibu mertuaku ke rumah sakit. Begitu masuk ke lobi, aku membantu ibu mertuaku yang sudah pingsan duduk di kursi, lalu berbalik dan melihat seseorang yang aku kenal. Dia rekan kerja Angga, Mario. Aku seperti menemukan secercah harapan dan langsung berteriak, "Mario, ibuku terkena serangan jantung. Cepat tolong dia." Mario menatapku sekilas dengan ekspresi tak berdaya. "Nova, Angga bilang kamu cuma mau dia pulang, makanya kamu mengajak ibunya untuk berpura-pura. Jadi, jangan ganggu aku ya." Aku mendesak, "Ini bukan pura-pura. Ibu benar-benar terkena serangan jantung." Mario tetap tidak percaya. "Nova, sebaiknya jangan main-main dengan hal seperti ini. Gak baik. Sekarang sudah malam, lebih baik kamu bawa ibumu pulang dan istirahat." Mengingat ada nyawa yang dipertaruhkan, amarahku pun naik. "Mario, dengar ya. Cepat lakukan resusitasi pada ibuku, atau aku akan mengajukan keluhan terhadapmu." Aku biasanya lembut dan sopan, jadi Mario terkejut saat melihatku marah. "Nova, kamu gak bercanda kan? Bibi benar-benar terkena serangan jantung?" Aku menjawab dengan tegas. "Kamu dokter, masa kamu gak lihat kondisi ibu mertuaku sangat buruk?" Mario akhirnya sadar, aku tidak berbohong. Dia segera memeriksa ibu mertuaku dan buru-buru mencari bantuan untuk membawanya ke ruang gawat darurat. Tidak lama kemudian, Mario keluar dari ruang gawat darurat dengan panik dan berkata, "Nova, kondisi bibi sangat gawat. Di seluruh kota ini hanya Angga yang bisa melakukan operasi ini. Aku mencoba menghubunginya tapi nggak bisa." Nafas aku tersentak. Ibu mertuaku selalu baik kepadaku dan menganggapku seperti putrinya sendiri. Dia tidak pernah membiarkanku melakukan pekerjaan rumah tangga.
dan bahkan selalu memasak berbagai makanan lezat untuk aku setiap hari. Dia juga sering mentransfer uang agar aku tidak kekurangan. Saat aku memberinya hadiah, dia selalu mengatakan tidak perlu dan meminta aku untuk tidak memboroskan uang. Setiap aku dan Angga berselisih, ibu mertuaku tidak pernah memihak Angga. Sebaliknya, dia selalu membela aku dan meminta Angga untuk meminta maaf. Aku harus mencari cara untuk menyelamatkannya. Dengan tergesa-gesa aku pergi ke kompleks tempat tinggal Melda dan menekan bel pintu dengan nafas terengah-engah. Tak lama kemudian, pintu dibuka oleh Melda. Dia hanya mengenakan gaun tidur tali tipis dengan bagian leher yang sangat rendah. Jika dia membungkuk sedikit saja, bagian dalamnya akan terlihat jelas. Aku menggenggam jariku erat-erat, tetapi sekarang aku tak punya waktu untuk bertanya apa yang mereka lakukan di dalam. Di mana Angga? Begitu kata-kataku terucap. Angga muncul dengan kucing di pelukannya. Saat melihatku, wajahnya langsung berubah geram. Nova, mau apa kamu kesini? Dengan wajah tidak sabar dia berkata, aku sudah bilang, Leon sakit dan perlu makan. Aku hanya membuatkan makanan untuknya dan akan segera pulang. Bisakah kamu sedikit simpati pada hewan? Aku tidak ingin membuang waktu berdebat dan langsung menarik lengannya. Ikut aku, ibu kena serangan jantung. Namun Angga menepis tanganku. Apa yang kamu bicarakan? Aku tahu kondisi ibu lebih baik dari siapapun. Dia baik-baik saja. Siang tadi aku bahkan memeriksanya. Keadaannya stabil. Jangan gunakan dia untuk menakut-nakutiku. Memang, dia sendiri yang menangani penyakit ibu mertuaku, tetapi itu tidak berarti tidak ada kejadian tak terduga. Sebagai ahli kardiologi seharusnya dia lebih tahu. Aku berusaha menahan amarah dan tenang. Angga, aku gak bercanda. Ibu sekarang ada di rumah sakit dan menunggu kamu untuk menyelamatkannya. Kalau kamu gak segera datang dan terjadi sesuatu pada ibu, kamu akan menyesal seumur hidup. Ekspresiku yang serius dan cemas membuat Angga mulai ragu. Saat itu Melda melihatku dengan wajah penuh rasa kasihan dan berkata, Nova, aku tahu kamu cemburu melihat Angga di rumahku. Itu sebabnya kamu mengarang cerita tentang ibu yang terkena serangan jantung. Tapi sungguh, gak ada apa-apa di antara kami. Leon sakit dan Angga hanya datang untuk memeriksanya. Jangan marah ya. Mendengar Melda berbicara seperti itu, Angga langsung berpikir aku cemburu. Melda benar. Jangan asal bicara, aku hanya punya ibu di dunia ini. Kalau kamu mau mati, mati saja sendiri, tapi jangan sumpahi ibuku. Amarahku hampir saja meledak. Orang yang terbaring di ruang gawat darurat itu adalah ibu kandungnya. Apa dia sudah tidak waras? Namun sekarang bukan saatnya aku marah. Ibu mertua aku masih menunggu dia untuk melakukan operasi. Kalau kamu gak percaya apa yang aku katakan, telepon Mario sekarang. Dia bisa membuktikan bahwa aku mengatakan yang sebenarnya. Angga mengeluarkan ponselnya, tetapi sebelum dia bisa menelpon Mario, Melda berkata dengan nada yang berpura-pura peduli, Angga, gak perlu menelpon, kamu dan Nova kembali saja, biarkan Leon bersama aku. Melda mencoba mengambil kucing dari pelukan Angga, tetapi Angga menghindarinya dan mengelus kepala kucing itu sambil berkata, aku gak akan pergi, aku harus menjaga Leon, dan makanannya belum selesai dimasak. Melihat Angga lebih peduli pada kucing daripada ibunya sendiri yang sedang kritis, aku sangat marah dan menunjuk wajahnya. Angga, kamu lebih memilih tinggal di sini memasak untuk seekor kucing daripada pergi ke rumah sakit menyelamatkan ibumu. Sebelum Angga bisa menjawab, Melda berkata, Nova, aku tahu kamu marah karena salah paham dengan hubungan aku dan Angga. Tapi kondisi ibunya memang stabil. Jangan sumpahi dia. Aku khawatir suatu hari nanti sumpahmu jadi kenyataan. Mendengar itu Angga mengernyit tidak senang. Nova, kenapa kamu jadi seperti ini? Ibu sangat baik padamu, tapi kamu malah memanfaatkannya untuk menipuku agar aku pulang. Kamu benar-benar gak tahu terima kasih. Gak heran orang tuamu meninggalkanmu. Aku mengepalkan tangan dan keras sampai buku-buku jariku memutih. Aku lahir di keluarga yang mengutamakan anak laki-laki dan setelah aku lahir, orang tuaku meninggalkanku. Aku dibesarkan oleh pamanku. Hal ini selalu menjadi luka dalam hatiku. Dan Angga malah menaburkan garam di atas luka itu. Aku menggigit bibirku. Aku sangat putus asa. Dengan suara terisak, aku berkata, Angga, aku mohon, ibu benar-benar kritis. Ayo pergi ke rumah sakit untuk menyelamatkannya. Melda memegang tanganku dengan sikap lembut dan baik. Nova, tenang saja. Angga akan pulang setelah memasak untuk Leon. Jangan lagi menyumpahi ibunya ya. Kalau bukan karena dia, Angga pasti sudah pergi ke rumah sakit untuk menyelamatkan ibu mertuaku. Memikirkan hal itu aku sangat marah, lalu dengan kuat melepaskan tangannya. Ini masalah keluarga kami, kamu gak perlu ikut campur.
Meskipun aku tidak menarik tanganku dengan keras, Melda jatuh ke lantai. Angga segera membantunya bangun. Melda, kamu nggak apa-apa? Ada yang terluka? Melda dengan lemah menggelengkan kepalanya. Aku nggak apa-apa. Angga memandangku dengan marah. Cukup Nova, aku sudah sabar denganmu cukup lama. Jangan membuat keributan lagi. Dia mendorongku dan menutup pintu dengan keras. Aku mengetuk pintu dan menangis. Angga, buka pintunya. Ayo cepat ke rumah sakit. Ibu butuh kamu. Namun meskipun aku terus mengetuk, Angga tidak menjawab. Aku tidak punya pilihan selain bergegas kembali ke rumah sakit. Dan dalam perjalanan aku terjatuh beberapa kali karena terlalu panik. Begitu Mario melihatku, dia bertanya, Nova, di mana Angga? Dia nggak mau ikut aku ke rumah sakit. Bagaimana dengan ibu? Mario menoleh dan berkata tanpa menatapku, Nova, kamu harus kuat. Wajahku langsung pucat dan aku segera berlari ke ruang gawat darurat. Melihat keadaan ibu mertuaku yang lemah, aku merasa sangat sedih. Ibu, maafkan aku. Aku nggak bisa menemui Angga. Aku tidak tega memberitahu ibu bahwa Angga menolak untuk pergi ke rumah sakit bersama aku. Nova, kamu nggak perlu menyembunyikan hal itu dariku. Angga adalah anakku. Aku lebih tahu tentang dia daripada siapapun. Dia pasti sedang bersama wanita itu. Karena wanita itu dia bahkan gak peduli padaku. Ibunya sendiri. Anak gak tahu berterima kasih. Sejak pertama kali bertemu, ibu sudah tahu kamu anak yang baik. Dia sering pergi ke rumah wanita itu. Dan kamu menahan perasaan sendiri tanpa memberitahu ibu. Ini salah ibu. Ibu gak bisa mendidiknya dengan baik. Aku terisak tak bisa berkata-kata. Ibu, ini bukan salahmu. Tolong jangan bilang begitu. Saat ibu mertuaku batuk beberapa kali, aku pun khawatir. Bu, jangan bicara lagi, istirahatlah. Ibu pasti akan baik-baik saja. Air mata mulai mengalir di wajah ibu mertuaku. Kalau ibu gak mengatakan ini sekarang, mungkin ibu gak punya kesempatan lagi. Hatiku begitu sakit hingga aku tak bisa berkata apa-apa. Ibu mertua menatapku. Nova, kalau nanti ibu sudah gak ada, kamu harus jaga dirimu baik-baik. Jangan lagi menahan kesedihan. Cerai saja. Ibu ingin kamu bahagia. Bu, aku terjatuh di samping ranjang rumah sakit menangis sejadi-jadinya. Ibu mertuaku sudah meninggal. Mario berdiri di sampingku dengan kepala tertunduk dan tidak berani berkata apa-apa. Pagi pun tiba dan aku melihat tubuh ibu mertuaku yang sudah kaku. Aku mengambil ponsel dan menghubungi Angga, tetapi dia tetap mematikan teleponnya. Aku membuka WhatsApp, berniat mengirim pesan kepadanya. Apapun yang terjadi, pemakaman ibu mertuaku harus diselenggarakan dengan baik. Dan Angga harus pulang untuk memberi penghormatan terakhir. Namun sebelum aku sempat mengirim pesan, aku melihat status WhatsApp yang diposting oleh Melda. Dia mengunggah beberapa foto. Dalam foto-foto tersebut, dia sedang duduk di kursi sambil memeluk kucing dengan lengan seorang pria di sampingnya. Dan aku langsung mengenali itu adalah Angga. Tulisannya berbunyi, Leon sangat beruntung bertemu dengan ayah yang menyayanginya. Kami akan pergi ke konser. Angga juga menulis komentar di bawahnya. Melihat kalian begitu bahagia, aku juga merasa senang. Aku menggenggam ponsel dengan erat dan hatiku terasa sakit seakan berdarah. Ibu mertua aku sudah meninggal, tetapi dia masih sempat pergi nonton konser dengan Melda dan kucingnya. Aku tidak jadi mengirim pesan kepada Angga. Semua urusan kremasi ibu mertuaku aku urusi sendiri. Setelah semuanya selesai, aku kembali ke rumah dengan membawa kotak abu jenazahnya. Melihat gelas ibu mertuaku di atas meja, aku tidak bisa menahan diri dan air mata langsung mengalir deras. Ayah Angga sudah lama meninggal dan ibu mertuaku bekerja keras dengan banyak pekerjaan untuk membesarkan Angga, hingga akhirnya dia jatuh sakit dan mengidap penyakit jantung. Keesokan harinya, Angga pulang dan langsung bertanya, "Ibuku di mana?" Aku duduk di sofa, menatapnya dengan dingin, sambil memegang kotak abu ibu mertuaku di pelukanku. "Ibu ada di sini." Angga menatapku dengan penuh kebencian. "Nova, apa belum cukup kamu membuat masalah? Jangan kira karena ibuku menyayangimu, kamu bisa seenaknya menariknya ke dalam drama ini. Aku gak akan tertipu. Dia pergi kemana? Cepat panggil dia keluar." Dengan marah dia melemparkan tas hadiah yang dibawanya ke arahku. Melda begitu perhatian pada ibuku, bahkan membelikan baju untuknya, sementara kamu, sebagai menantu, cuma bisa mengajaknya berpura-pura agar aku kembali. Aku tersenyum sinis.
Ibunya sudah tiada, lantas untuk siapa baju itu? Aku tidak mengerti bagaimana ibu mertuaku yang begitu baik bisa melahirkan anak yang sebodoh dia. Aku mengambil kotak hadiah itu dan melemparnya dengan keras ke arahnya. Angga, kamu percaya apapun yang dikatakan Melda? Apa kamu nggak punya otak? Ibu sudah meninggal. Angga terkejut sejenak lalu merebut kotak abu itu dari tanganku. Nova, aku rasa kamu benar-benar sakit. Kamu bahkan membuat kotak abu ini untuk menipu aku. Ini sudah keterlaluan. Dia mengangkat tangannya dan membanting kotak abu itu ke lantai. Dalam sekejap, abu jenazah tersebar di lantai dan aku begitu marah hingga tubuhku bergetar. Aku mengangkat tangan dan menampar wajahnya. Angga, kamu brengsek. Bisa-bisanya kamu menjatuhkan abu ibu. Apa kamu nggak takut kena balasan? Angga terkejut dengan tamparanku. Beberapa saat kemudian dia sadar dan berteriak marah. Nova, berani-beraninya kamu memukulku. Kamu gila. Aku tidak menanggapinya dan mulai mengumpulkan abu jenazah di lantai dengan cemas. Ibu, maafkan aku. Aku nggak cukup kuat untuk melindungimu. Angga melihatku dengan tatapan jijik lalu mengejek. Ini cuma tepung kan? Benar-benar meyakinkan aktingmu ini. Aku menatapnya dengan mata merah. Angga, kamu menghancurkan abu ibu. Apa kamu masih punya hati? Saat Angga hendak berbicara, ponselnya berbunyi. Setelah menjawab telepon, ekspresinya sedikit berubah. Melda, jangan khawatir, aku akan segera ke sana, katanya. Aku berteriak marah. Angga, awas saja kalau kamu berani pergi. Biasanya, aku tidak pernah berkata setegas ini. Angga menoleh, lalu setelah beberapa saat dia memberi penjelasan. Melda tabrakan, aku harus segera ke sana. Setelah itu dia langsung pergi dengan cepat. Aku melihatnya terburu-buru pergi dan teringat wajah ibu mertuaku sebelum meninggal. Hatiku terasa sangat sakit. Aku sempat ingin mengejarnya dan membawanya ke rumah sakit. Karena aku yakin dia tidak akan berpikir seluruh rumah sakit terlibat dalam kebohongan itu. Namun, ketika aku teringat bagaimana dia mengabaikan kematian ibunya demi kucing Melda, dan bahkan menjatuhkan kotak abunya, aku merasa sangat marah. Aku mencoba menenangkan diri dan tak terburu-buru untuk meyakinkannya tentang kematian ibunya. Biarlah dia tahu sendiri nanti setelah dia pergi ke rumah sakit untuk bekerja. Kemudian aku memilih sebuah makam yang tenang untuk mengubur ibu mertuaku. Aku berdiri di depan makam, menatap foto ibu mertuaku dan mengingat senyumnya yang lembut dan penuh kasih. Air mataku kembali mengalir dan aku menangis lama sebelum akhirnya pergi. Setibanya di rumah, suasana sangat sunyi dan Angga belum kembali. Aku mengambil ponsel dan menelponnya. Ponselnya menyala dan teleponku langsung dijawab. Dengan tegas aku berkata, Angga, aku ingin bercerai denganmu. Mendengar ucapanku, Angga tertawa dingin. Nova, kamu berani minta cerai? Sampai kapan kamu akan terus berdrama seperti ini? Drama? Aku sudah tahu pernikahanku dengan Angga sudah berakhir. Aku hanya menunggu sampai ibu mertuaku dikebumikan sebelum bercerai. Setelah Melda kembali, perhatian Angga hanya tertuju padanya dan dia benar-benar melupakan aku sebagai istrinya. Setiap kali Melda meminta bantuan, dia selalu ada. Aku ingat waktu aku operasi usus buntu bulan lalu. Dia seharusnya merawatku, tetapi dia bilang dia sibuk dengan banyak operasi. Aku mengerti dan tidak marah padanya karena ibu mertuaku masih ada untuk merawatku. Namun saat aku terbaring di ranjang rumah sakit, aku melihat unggahan Melda di status WhatsApp-nya. Ternyata dia sama sekali tidak sibuk dengan pekerjaan, melainkan sedang merawat Melda yang demam. Bahkan dia minta cuti untuk menemaninya. Saat itu, aku benar-benar merasa sangat kecewa padanya. Namun karena ibu mertuaku masih ada, aku mencoba memberi Angga kesempatan dan berpikir mereka tidak melakukan hal yang benar-benar melanggar batas. Bagaimanapun juga, aku ingin mempertahankan rumah tangga ini. Namun kenyataannya Angga sama sekali tidak layak dipertahankan. Aku seharusnya sudah bercerai dengannya sejak lama. Angga, aku ulangi sekali lagi. Aku ingin bercerai denganmu. Nova, apa kamu masih nggak mau introspeksi diri? Baru beberapa hari aku nggak pulang, tapi kamu sudah membuat masalah dan bahkan bilang ibuku meninggal sampai akhirnya aku pulang. Sekarang kamu datang dengan trik baru dan mengancamku untuk cerai. Aku kasih tahu, kesabaranku ada batasnya. Kalau kamu masih nggak mau berubah, aku benar-benar akan bercerai denganmu. Dulu, setiap aku mendengar kata-kata seperti itu, aku pasti akan merasa sangat sedih.
Namun sekarang aku hanya ingin tertawa. Dia memang sangat bodoh. Tidak ingin membuang waktu untuk berdebat lebih lama. Akhirnya aku menjawab, "Aku sudah menyiapkan surat cerai. Kamu tinggal pulang dan tanda tangan." Aku tak memberinya kesempatan bicara lagi dan langsung menutup telepon. Sekitar setengah jam kemudian, bel pintu berbunyi. Kukira itu Angga, jadi aku segera membukanya. Namun orang yang berdiri di depan pintu bukanlah Angga, melainkan Melda dengan kucing di pelukannya. Dia menatapku dengan tatapan mengejek sambil berkata, "Bagaimana rasanya suamimu direbut orang lain? Gak enak kan?" Saat ini hanya ada aku dan dia, jadi Melda tak lagi berpura-pura. Dia mengangkat ponselnya dan memperlihatkan sebuah foto padaku. "Nova, tahukah kamu kenapa Angga menikahimu? Itu hanya karena wajahmu mirip dengan wajahku di masa lalu. Sekarang aku sudah kembali, jadi lebih baik kamu sadar diri dan segera cerai dengan Angga." Aku melirik ponselnya. Di layar terlihat seorang wanita berambut pendek sebahu mengenakan gaun putih. Itu adalah Melda di masa sekolah, tampak polos dan sederhana. Tiba-tiba aku teringat ekspresi Angga saat pertama kali melihatku. Dia menatapku dengan tatapan terpaku, seolah-olah sedang melihat orang lain dalam diriku. Aku pernah bertanya padanya kenapa menatapku seperti itu, dan dia bilang bahwa sejak pandangan pertama, dia langsung jatuh cinta padaku. Saat itu aku merasa sangat tersentuh. Ternyata yang disebut cinta pada pandangan pertama itu hanyalah kebohongan. Dia hanya menjadikanku pengganti Melda. Betapa naifnya aku, mengira dia benar-benar mencintaiku apa adanya. "Melda, aku cerai atau enggak, bukan hakmu untuk ikut campur." Mata Melda memancarkan kebencian. "Nova, kamu nggak tahu malu ya? Angga bahkan nggak mencintaimu, tapi kamu masih saja bertahan. Memalukan." Aku tak menggubrisnya dan langsung menutup pintu. Namun Melda langsung mendorongku. "Nova, kamu tuli ya? Aku bilang cepat cerai dengan Angga." Aku yang sudah penuh emosi ditambah lagi kematian ibu mertuaku yang ada hubungannya dengan dirinya, langsung menampar wajahnya tanpa berpikir panjang. "Kamu pikir aku ini lemah dan bisa kamu permainkan?" Melda marah besar. "Kamu pikir siapa kamu? Berani-beraninya menamparku." Dia langsung ingin menyerang balik, tetapi karena tenagaku lebih kuat darinya, aku dengan cepat mendorongnya hingga jatuh ke lantai. Aku menyipitkan mata dan menatapnya dengan dingin. "Keluar dari sini." Melda yang awalnya ingin bangkit dengan penuh amarah, tiba-tiba melihat sesuatu dari sudut matanya. Dia langsung menutupi wajahnya sambil menangis dan berkata dengan suara penuh ratapan, "Angga, aku cuma ingin melihat ibumu." Tapi Nova nggak mengizinkanku masuk dan bahkan memukulku. Dia menunjuk kucing yang ada di pelukannya dan dengan suara penuh kesedihan melanjutkan, "Dia nggak hanya memukulku tapi juga memukul Leon. Lihat, kakinya sampai berdarah." Angga menatapku dengan penuh kemarahan. "Nova, awalnya aku kira kamu hanya cemburu, tapi ternyata kamu bahkan memukul Melda dan melukai Leon. Kamu benar-benar kejam. Bagaimana bisa aku menikahi wanita seburuk dirimu?" Aku menatap mereka lalu melihat kucing di pelukan Melda. Demi menjebakku, dia bahkan rela menyakiti kucingnya sendiri. Tampaknya dia datang dengan persiapan matang hari ini. "Melda, kamu menjebakku agar aku bercerai dengan Angga kan? Tenang saja, aku gak akan mempertahankan pria sekejam dia. Kamu dan dia memang pasangan yang sempurna." Melda menangis terseduh-seduh. "Nova, kamu salah paham. Aku akui Angga memang sangat penting bagiku, tapi aku gak bermaksud memisahkan kalian." Angga dengan lembut menepuk punggungnya untuk menenangkan Melda. "Jangan menangis, ini bukan salahmu." Aku keluar dari rumah dan melemparkan surat cerai ke arah Angga. "Tanda tangani surat ini." Angga mengambil surat cerai itu dan membacanya sebentar. Begitu dia menyadari bahwa aku benar-benar ingin bercerai dengannya, wajahnya langsung berubah pucat karena marah. "Kalau begitu baiklah, kita cerai. Seharusnya aku gak menikahimu sejak awal." Dia dengan cepat menandatangani surat tersebut. Aku menyimpan surat cerai itu dan berkata, "Besok pagi jam 9.30 kita akan bertemu untuk memproses perceraian." Angga tampaknya tidak mendengarkan apa yang aku katakan. Dia sudah berbalik dan berkata kepada Melda, "Melda, kita bawa Leon ke dokter. Dia akan baik-baik saja, jangan khawatir." Melda tersenyum dan mengangguk, kemudian memberiku tatapan puas, seolah-olah dia sudah menang. Aku malas untuk merespon akting murahan seperti itu, jadi aku berbalik dan menutup pintu rumah. Namun saat pintu itu tertutup, aku teringat pada ibu mertuaku. Ketika kucing itu terluka, Angga langsung panik dan ingin membawanya ke dokter. Namun sudah beberapa hari dia tidak melihat ibunya, dia bahkan tidak berkata sedikit pun.
Aku benar-benar merasa kasihan pada ibu mertuaku. Sore itu, aku membawa dokumen untuk membantu ibu mertuaku menutup rekeningnya. Tak disangka di tengah jalan, aku bertemu dengan Angga dan Melda. Begitu Angga melihatku, dia segera menarik tangannya yang sedang memegang tangan Melda dengan sikap yang biasa. Dia langsung menyerang lebih dulu dan bertanya, "Nova, kamu mengikutiku ya?" Aku hanya meliriknya sebentar tanpa memberi respon dan langsung berjalan melewatinya. Mungkin karena aku mengabaikannya di hadapan Melda, Angga merasa agak canggung. Dia cepat-cepat mengejarku dan menarik lenganku. "Aku sedang bicara sama kamu. Kamu gak dengar?" Aku merasa sangat kesal dan ingin melepaskan tangannya. Namun tiba-tiba berkas di tanganku terjatuh ke tanah. Angga melihat kata surat kematian dan langsung membungkuk untuk mengambilnya. Begitu dia melihat nama di surat kematian itu, matanya terbelalak dan dia menggelengkan kepala dengan panik, seolah tak percaya. "Enggak, ini enggak mungkin. Ini pasti palsu. Nova, beritahu aku ini palsu kan? Ibuku enggak meninggal kan?" Saat itu aku merasa sedikit lega. Melihat Angga begitu ketakutan, aku tidak merasa kasihan sama sekali, malah merasa sedikit puas. "Angga, kamu masih bisa berkata begitu? Malam itu ketika ibu terkena serangan jantung, aku memohon padamu untuk kembali ke rumah sakit dan menyelamatkannya. Tapi kamu sedang apa? Kamu malah memasak untuk kucing Melda. Ibumu meninggal dan harus dikremasi sementara kamu ada di mana? Kamu pergi ke konser bersama Melda dan kucingnya. Kamu harus bisa melihat ibu untuk terakhir kalinya. Kalau saja kamu gak matiin telepon dan pergi nonton konser." Melda menatapku tajam. "Nova, ini bukan salah Angga. Dia juga gak mau ibunya jatuh sakit." Angga menatapku dengan mata merah dan menyalahkanku. "Kalau bukan karena kamu terus-menerus menelpon aku gak akan matiin telepon. Sampai-sampai aku gak sempat melihat ibu untuk terakhir kalinya. Sampai sekarang dia masih tidak merasa bersalah sama sekali dan justru menyalahkanku. Ibu kena serangan jantung. Aku harus nelpon siapa lagi kalau bukan kamu? Aku sudah bilang, ibu kritis, tapi kamu gak percaya sama aku. Malah cuma percaya sama kata-katanya Melda. Kalau saja kamu mau ikut aku ke rumah sakit untuk operasi darurat ibumu, dia pasti gak akan meninggal. Tapi kamu malah lebih memilih masak buat kucing daripada sekedar ke rumah sakit dan memeriksanya. Kamu bahkan hancurin kotak jenazah ibumu. Apa kamu gak menyesal sama sekali?" Angga masih tidak mau percaya kalau ibunya sudah meninggal. Dengan tangan gemetar, dia mengeluarkan ponselnya dan menelpon. "Mario, Nova bilang ibuku meninggal. Tolong bilang ini gak benar. Angga, malam itu ibu memang kena serangan jantung dan kondisinya sangat kritis. Aku sudah menelponmu tapi kamu mematikan telepon. Dan beberapa hari ini kamu juga gak masuk kerja di rumah sakit." Mario menghela nafas saat berbicara. "Kalau kamu datang ke rumah sakit dan melakukan operasi untuk ibumu saat itu..." Ponsel Angga terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Wajahnya menunjukkan rasa sakit, penyesalan dan rasa bersalah. Sepertinya dia mengingat semua yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Malam itu, ketika aku pergi ke rumah Melda untuk menemuinya, aku memohon padanya untuk kembali ke rumah sakit dan melakukan operasi pada ibu. Tapi dia menolak. Kemudian ketika dia pulang, dia bahkan menghancurkan kotak abu jenazah ibu, mengklaim itu hanya tepung. Dia benar-benar panik, kedua kakinya lemas dan langsung berlutut di lantai. "Ibu, bagaimana bisa ini terjadi? Mengapa ibu bisa meninggal? Ini salahku ibu, maafkan aku. Aku minta maaf." Angga menangis sambil mengangkat tangan dan terus menampar pipinya sendiri. Aku menatapnya tanpa ekspresi, meskipun dia memukul dirinya sampai mati. Ibu mertuaku tetap tidak akan hidup kembali. Melda berjongkok di sampingnya dan mencoba menenangkannya. "Angga, semua ini bukan salahmu. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Orang yang sudah meninggal gak bisa hidup kembali. Bersabarlah." Angga tiba-tiba mendorong Melda dengan keras. "Diam!" Dia menatap Melda dengan penuh kebencian dan berteriak, "Semua ini salahmu. Kamu yang membunuh ibuku." Dia langsung menyerang dan mencengkeram leher Melda dengan tangan. Wajahnya dipenuhi amarah dan kebencian. "Kalau bukan karena kamu yang membodohiku, bilang kalau Nova hanya memanfaatkan ibuku untuk menipuku pulang.
Aku pasti sudah ke rumah sakit untuk menyelamatkan ibuku. Semua ini salahmu. Kamu yang membunuh ibuku. Kembalikan ibuku. Kembalikan ibuku. Melda, aku akan membunuhmu. Melihat kejadian ini aku merasa biasa saja dan tidak menghentikannya. Aku hanya diam, seperti seorang saksi yang menyaksikan dengan tenang. Melda terbatuk dan kesulitan bernapas, hingga wajahnya memerah karena dicekik. Kucingnya melompat ke arah Angga dan menggigitnya. Angga terjatuh ke belakang. Melda berdiri dengan marah. Angga, kamu pengecut. Beraninya sama wanita. Aku akan menyuruh kucingku menggigitmu sampai mati. Seharusnya kamu sadar kamulah yang bodoh, tapi kamu malah menyalahkanku. Bukan aku yang membunuh ibumu, tapi kamu sendiri. Aku gak pernah memaksamu datang ke rumahku untuk memasak untuk Leon, atau membawaku dan Leon ke konser. Semua itu karena kamu yang ingin menyenangkanku dan ingin kembali bersamaku. Angga tidak bisa berkata apa-apa. Dia menutup wajahnya dengan tangan dan menangis. Ibu, aku mengambil berkas yang terjatuh di tanah dan melanjutkan urusanku untuk menutup rekening ibu mertuaku. Ketika aku keluar dari bank, Angga masih berlutut di sana dan tidak bergerak sama sekali. Tiba-tiba hujan deras dan aku segera menghentikan taksi untuk pergi. Keesokan paginya, aku tiba tepat waktu di kantor urusan sipil untuk mengurus dokumen perceraian. Tetapi Angga tidak muncul. Setelah menunggu lama, dia tidak datang juga. Aku mengeluarkan ponselku dan langsung menelponnya. Namun, dia tidak menjawabnya. Akhirnya aku pergi mencarinya dan menemukannya di depan makam ibu. Dia mabuk berat. Dia memeluk makam sambil menangis dan bicara tidak jelas. Bu, maafkan aku. Aku memang anak durhaka. Bu, bangunlah dan pukul aku. Angga masih mengenakan pakaian yang sama seperti kemarin. Dia terlihat sangat lelah dengan lingkaran hitam di bawah matanya dan dagu yang dipenuhi bulu-bulu halus. Begitu dia melihatku, dia langsung memeluk kakiku dan menangis terseduh-seduh. Sayang, tolong, jangan cerai denganku. Aku sudah kehilangan ibu. Aku gak bisa kehilanganmu juga. Aku akan mati. Tolong beri aku kesempatan untuk menebus semuanya. Mulai sekarang aku janji akan memperlakukanmu dengan baik dan gak akan menghubungi Melda lagi. Aku tahu aku salah. Aku menendangnya dengan keras. Angga, pernikahan ini harus berakhir. Kamu kira aku gak tahu? Kamu selalu menganggap aku sebagai pengganti Melda. Dulu aku bodoh sampai memilih menikah denganmu. Kamu gak layak mendapatkan cintaku. Aku menoleh dan menatap makam ibu mertuaku. Ibu sangat kecewa padamu. Meskipun kamu mati ratusan kali, itu gak cukup untuk menebus kesalahanmu. Setelah itu aku pergi tanpa menoleh lagi padanya. Aku pulang untuk mengemas barang-barang dan pindah ke mes perusahaan. Aku mulai bekerja keras dan meyakinkan diri sendiri bahwa aku bisa membeli rumah dengan kemampuanku sendiri. Mengenai perceraian, meskipun Angga tidak setuju, setelah 2 tahun berpisah aku tetap bisa mengajukan perceraian. Setelah pulang kerja, aku pergi makan malam dengan rekan-rekanku. Begitu keluar dari restoran, aku melihat banyak orang berkumpul di sekitar sana. Sebenarnya aku tidak tertarik dengan gosip, tetapi tanpa sengaja aku melihat Melda. Dia sedang dicaci oleh seorang wanita paruh baya yang menarik rambutnya. Dasar kamu pelacur, berani sekali menggoda suamiku. Lihat saja aku akan memukulmu sampai mati. Aku mendekat dan melihat Melda dipukuli hingga wajahnya memar. Pakaiannya robek dan terlihat sangat berantakan. Wanita hina ini sudah bersama suamiku bertahun-tahun. Dia gak hanya menghabiskan lebih dari 200 miliar uang suamiku, tapi dia bahkan memaksanya untuk bercerai denganku. Aku menyaksikan bagaimana Melda melihat pria paruh baya di sampingnya dan berkata, "Bukankah kamu bilang kamu akan menceraikan dia dan menikahiku?" Pria paruh baya itu menundukkan kepalanya dan tidak berani mengeluarkan suara. Wanita paruh baya tadi menampar wajah Melda. "Pelacur, kamu masih berani bicara?" Kerumunan yang mengerumuni mereka mulai berbicara satu sama lain. Rupanya wanita parubaya ini baru saja mengetahui bahwa suaminya berselingkuh, lalu mengikuti jejaknya dan menemukan selingkuhannya ini, kemudian mengejarnya untuk memukulnya. Selingkuhan itu adalah Melda. Aku memandangnya dan berpikir dia pantas mendapatkannya. Seminggu kemudian, Angga menelponku dan mengatakan bahwa dia setuju untuk bercerai. Perasaanku sangat tenang dan aku tidak merasa terkejut sama sekali.
Aku dan Angga tidak memiliki masalah terkait harta, dan proses perceraian juga selesai dengan cepat. Rumah itu dibeli sebelum kami menikah, jadi bisa dibilang itu adalah harta pribadinya dan tidak ada hubungannya dengan aku. Selebihnya tidak ada harta lain lagi di rumah. Setelah keluar dari kantor urusan sipil, Angga menelponku. Nova, kamu bisa tetap tinggal di rumah itu. Aku yang akan pindah keluar dan tinggal di tempat lain. Aku menjawabnya dengan dingin. Nggak perlu. Kerja keras pasti akan membuahkan hasil. 2 bulan kemudian aku dipromosikan dan gajiku juga naik. Aku tidak lagi menjalin hubungan dengan siapapun dan hanya fokus pada karir. Suatu hari aku datang ke pemakaman dan memandang fotonya, lalu tersenyum. Bu, aku sekarang baik-baik saja. Jangan khawatir, di sana pun kamu harus jaga diri baik-baik. Saat aku meninggalkan area pemakaman, aku bertemu dengan Angga. Meskipun baru setengah tahun tidak bertemu, dia tampak menua, kehilangan semangat hidup dan sangat berbeda dari pria tampan yang sopan dulu. Aku bahkan hampir tidak mengenalinya. Angga menatapku dengan tatapan penuh perasaan, seolah-olah ada banyak hal yang ingin dia katakan, tapi akhirnya hanya bertanya, Nova, apa kabar? Apa belakangan ini kamu baik-baik saja? Aku mengangguk. Angga kemudian berkata, aku sudah mengundurkan diri. Aku tidak menunjukkan reaksi apapun. Dia menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Sebagai ahli jantung, aku bahkan gak bisa menyelamatkan ibu kandungku sendiri. Aku malu untuk terus menjadi dokter. Aku bahkan gak punya keberanian untuk memeriksa pasien lagi. Setelah itu, aku berjalan melewatinya. Angga tetap berdiri di tempatnya dan tidak kemana-mana. Seiring aku melangkah, jarak di antara kami semakin lebar, seperti halnya hubungan kami yang semakin menjauh. Kemudian aku mendengar kabar bahwa Angga mengalami kecelakaan mobil dan meninggal. Hari itu adalah hari peringatan kematian ibu mertuaku. Dia berjalan dengan langkah kosong di jalan dan tanpa sengaja tertabrak mobil. Meskipun dia segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan darurat, keinginannya untuk hidup sangat rendah sehingga dia tidak bisa diselamatkan. Sebelum meninggal, dia menggenggam erat sebuah foto yang katanya adalah foto keluarga lengkapnya. Aku tahu foto itu adalah foto yang kami ambil saat baru menikah dan pergi berlibur. Dalam foto itu hanya ada aku, dia, dan ibu mertuaku. Banyak tanda yang menunjukkan bahwa dia sangat menyesal. Tapi apa artinya semua itu? Di dunia ini tidak ada obat penyesalan.